Mari angkat tangan kita menyembah Tuhan sebentar. Haleluya. Shikaralabaya, shikaralabaya, shikaralabaya. Biarlah ini menjadi komitmen kita sampai akhir kita melayani Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap melayani Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata. Kami tetap setia Tuhan, menantikan Engkau di janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia angkat hatimu sekali lagi. Sampai akhir ku menutup mata. Ini doa kami Tuhan, gereja-Mu di tempat ini. Kami mau selesaikan sampai akhir. Sampai kami melihat Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan sampai akhir Tuhan. Akhir ku menutup mata. Kami tetap setia Tuhan. Pada panggilan kami masing-masing Tuhan. Amin. Aku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia. Melayani-Mu. Mari sembah. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersuka cita karena hadiran-Mu kuat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi sampaikan pesan-Mu kepada gereja-Mu di tempat ini. Hamba-Mu siap mendengarkan semuanya yang Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Keyboardnya boleh di sini aja? Bisa? Enggak apa-apa, ngiringi. Biar kayak di spa itu ya. Kalau pijet spa itu kan ada iringannya ya. Biar mesra ya. Shalom. Shalom. Wow, banyak sekali ya ternyata. Perkenalkan, saya Musa dari kota Caruban, dari toko Banjir Rezeki. Makanya Musa Banjir Rezeki sebutannya ya. Tapi saya rasa perkenalan tidak usah terlalu banyak, karena yang penting saudara kenal Tuhan, bukan kenal pembicara toh. Nah itu kasih tahu kanan kiri. Yang penting kenal Tuhan. Ya, yang menyelamatkan saudara itu bukan pengkhotbah, tapi Tuhan. Di saat Anda itu tidak ngerti apa-apa, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang peduli, pendetamu tidak tahu masalahmu. Tapi kalau ada Tuhan, maka Dia adalah pribadi yang selalu ada di lembah air mata. Beberapa waktu lalu Tuhan bicara sama saya ketika saya ada masalah yang sangat besar sekali, ya toh, seperti biasa kondisi ekonomi. Tuhan bicara satu hal, aku tuh bukan Tuhan di atas gunung rock loh, di atas gunung persoalan, tetapi aku juga Tuhan di dalam lembah air mata. Yang percaya katakan amin. Banyak orang yang suka sekali hari-hari ini mencari pendeta. Ngapain kamu cari Tuhan? Firman Tuhan tuh ngajari kita tuh cari hamba Tuhan itu tidak ada. Yang ada cari Tuhan. Amin. Jadi saya percaya setiap saudara di tempat ini semua mencari Tuhan. Dan terima kasih buat undangannya. Oktober November kemarin saya cancel semua pelayanan karena Tuhan bicara tidak boleh kemana-mana, duduk di kaki Tuhan. Dan itu saya lebih nurut itu karena yang ngasih job itu Tuhan, ya toh. Akhirnya saya WA satu persatu gereja-gereja termasuk gereja di tempat ini juga ya. Saya ngomong apa adanya, disuruh Tuhan diem. Jadi kalau mau nyalahkan Tuhan, ya toh. Mau kita hamba Tuhan ini nurut bosnya, yang bayari bosnya. Kalau saudara hari ini Anda adalah hambanya Tuhan, nurut sama Tuhan. Jangan sama istri ya Pak ya, sama Tuhan. Ya,
sekalinya suami nurut istri kayak Abraham salah pilih. Jadi nurutnya harus Tuhan. Imam tuh nurutnya sama Tuhan, istri ngikut suami, ya itu yang benar ya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita adalah overcoming pride atau mengalahkan kebanggaan, ego, kesombongan. Berbicara tentang kerendahan hati. Siap? Hari ini saya akan mengajar saudara sedikit dari apa yang Tuhan katakan kepada saya ketika saya mempersiapkan firman ini. Dan sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan, satu hal yang harus saudara tanamkan adalah berapa banyak di antara saudara yang sudah dengar firman Tuhan seumur hidup Anda semua? Pasti banyak sekali, betul ya? Tiap minggu, tiap hari di lain minggu, kalau ada komsel kita juga dengar firman. Tapi ketika tadi menyembah Tuhan, saya merasa bahwa di tempat ini apinya besar. Ya, saya senang sekali ya. Apinya besar, saya bisa merasa nyaman di tempat ini ya. Karena memang pujian penyembahan itu, Bapak Ibu sekalian, tak kasih tahu sedikit. Ini pesan buat saudara. Pujian penyembahan itu bukan selingan Anda masuk khotbah loh ya. Ada orang yang ngomong, "Sik nyanyi-nyanyi engko sik urung firman." Oh, salah. Yosafat itu menang karena dia pujian penyembahan. Jadi kalau saudara datang ke gereja terlambat dengan alasan masih pujian, salah. Malah sebelum saudara ibadah itu harusnya saudara sudah di sini, saudara menikmati hadirat Tuhan. Pujian itu yang kadang membawa kemenangan besar dalam hidup saudara, bukan firman, bukan khotbah loh. Yosafat pada waktu dia mengalami kemenangan ketika dia memuji Tuhan. Alkitab berkata apa? Dia menjarah musuhnya 3 hari 3 malam. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk dia berperang dengan dia menjarah lebih banyak menjarah. Ayo coba, jarah 3 hari, bayangkan dapatnya seberapa ini. Tapi kadang kita meremehkan pujian penyembahan di tempat ini kan. Oh masih, itu selingan itu, selingannya masuk firman. Jari sopo, enggak. Saya ini paling menikmati kenapa pujian penyembahan. Saya selalu kalau khotbah di mana-mana tanya teman-teman saya ini yang ikut. Saya selalu minimal setengah jam sebelumnya harus ada di gerejanya. Saya tidak mau terlambat. Kenapa? Karena kalau saudara dan saya mau ditolong Tuhan tepat waktu, kenapa ibadahnya terlambat? Kasih tahu kanan kirimu, jangan-jangan kamu. Nah, itu yang suka telat. Ya, yang suka telat hati-hati. Ya, datang ibadah kalau ibadahnya jam 9, berarti sudah di sini jam berapa? Setengah 9. Ya toh, kan Anda kan kalau punya persoalan minta ditolong cepet-cepet toh. Tuhan cepet dong, ditolong cepet dong, ditolong, ini sudah mepet. Lalu saudara ibadah aja datangnya telat toh, minta ditolong cepet. Tuhan itu selalu ingat orang yang datang duluan. Wong saudara antri di rumah sakit aja nomornya yang duluan yang masuk, betul enggak? Sama kan? Apa yang Anda perlakukan kepada Tuhan itu kan diperlakukan Tuhan kepadamu. Jadi kayak Yosafat itu loh, dia memuji Tuhan. Perang mungkin berapa hari, 3 hari, jaraknya 1 hari itu yang normal. Ini kebalik. Perangnya itu enggak perang sama sekali, dia memuji Tuhan, tapi menjarahnya 3 hari 3 malam. Berapa banyak jarahan yang didapat Yosafat tanpa dia berperang, hanya dengan memuji Tuhan. Kadang Tuhan menjawab doa saudara hari ini ketika engkau memuji menyembah Tuhan. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, di saat itu pertolongan tiba-tiba datang di rumah. Engkau tidak tahu. Seperti orang yang ketemu Yesus, dia berkata, anakku sakit di rumah, ayo datang ke rumah. Yesus ngomong, aku tak ke rumahmu. Tidak usah guru, ngomong sepatah kata saja, anakku sembuh dan sembuh. Kadang kehadiranmu itu kadang penting bagi Tuhan. Tapi kadang kita ini merasa meremehkan. Ibadah itu semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Semua diperhitungkan Tuhan, amin. Dan ada beberapa dari saudara yang hari datang, saya merasa ada yang khawatir juga. Saya mau beritahu, ini pesan buat saudara. Saudara ada beberapa yang masalahnya numpuk terus saya lihat. Saya tidak tahu masalah apa dan saya tidak terlalu peduli juga, tidak kenal saudara ya toh. Tapi satu hal saya mau sampaikan buat saudara. Ini pesan buat saudara. Masalahmu akan diselesaikan Tuhan satu persatu. Jangan kesusu, ya. Buat yang saudara punya masalah ini, dengarkan pesan Tuhan. Diselesaikan satu persatu. Loh kenapa tidak semua Pak? Nek semua nanti kamu kabur ndak ke gereja lagi. Biasanya kan orang Kristen begitu toh. Sudah beres masalahnya, mesti ndak cari Tuhan. Makanya dikasih masalah terus toh biar ke gereja.
Nek saya kebalik, saya kalau punya masalah Pak, tak tinggal tiru. Saya tidak pernah doa kalau ada masalah. Karena itu Tuhan kalau ngasih masalah saya selalu yang enteng-enteng. Kenapa? Percuma. Dikasih bread tetap turu. Kalau tidak dikasih masalah, saya malah doa loh, enak toh. Tuhan itu kan kangen toh dengan saudara. Kangen itu kadang masalah di luar kita tuh diciptakan Tuhan hanya supaya apa? Menarik hatimu kepada Tuhan. Makanya kalau punya masalah sudah tinggal tidur saja. Loh, ada ayatnya enggak? Loh, ada. Tuhan memberkati orang yang dikasihnya waktu yes turu aja. Enak dah, ya dah. Jadi orang Kristen tuh enak. Siapa bilang jadi orang Kristen ngoyo harus begini, harus begini? Enggak usah. Anda tuh sudah anak Tuhan, statusnya anak Tuhan. Kalau kamu anaknya bapakmu, kamu enggak perlu buat prestasi apapun untuk membuktikan kamu anaknya bapakmu, betul enggak? Kamu minta apa saja sama bapakmu pasti dikasih karena kamu anak. Sama, ketika saudara memuji Tuhan, memuji menyembah Tuhan di tempat kami, di sini nyanyinya lebih bagus, di tempat kami enggak karu-karuan. Kunci A bisa yang nyanyi kunci Z, pokoknya gak nyambung belas. Loh, karena saya di tempat kami, saya milih orang yang nggak bisa memuji Tuhan, itu untuk melayani Tuhan. Kenapa? Latihan ya percuma, tetap elek, ya toh. Tapi yang dia bisa lakukan cuma satu apa? Berdoa lah, itu yang dicari Tuhan. Ya toh, kalau sudah di mimbar, derdek keringetnya sak jagung-jagung, nyanyi juga fals, ya mending umi-umi tapi doa. Ya betul nggak? Lah kan juga sama kan? Saudara itu kan anaknya Tuhan, nyanyinya fals. Saya mau tanya, beberapa waktu lalu di tempat kami itu di sekolah anak saya itu ada Imlek Festival. Itu ada anak-anak kecil nyanyi di panggung. Nyanyinya wah luar biasa jelek. Oh iya, tapi yang aneh saya perhatikan, ketika anak-anak kecil ini maju, kok banyak mamah-mamah pegang handphone nyoting di panggung. Loh, suaranya jelek kok banyak yang nyoting ya? Kenapa ya? Saya bingung ya toh. Tak cek, oh ini mama itu, oh ini mamahnya anak ini, oh ini mamahnya anak ini. Saudara ngerti enggak? Mamah ini tahu enggak anaknya nyanyinya jelek? Tahu. Tapi kenapa kok dia bangga keluarkan handphone nyoting anaknya yang nyanyinya jelek? Bukan karena suaranya, karena dia anaknya. Hari ini kok datang di tempat, hadir itu kuat. Kok hadir di tempat ini? Bukan karena kau baik, karena kau anak. Tuhan senang dengar kamu. Kalau ngomong suaranya lebih bagus, malaikat lebih bagus. Tetapi yang enggak dipunyai malaikat cuma satu, hati. Tak kasih tahu ya, salah satu yang engkau berikan kepada Tuhan yang Tuhan tidak pernah kasih kamu cuma satu. Kamu kasih persembahan di gereja, duit yang kau berikan kepada gereja itu duitnya dari Tuhan. Tuhan berkati kamu lewat pekerjaanmu, kamu kembalikan kepada Tuhan. Itu punyanya Tuhan. Kamu datang di tempat ini masih diberi tubuh sehat, itu berkat Tuhan. Karena apa? Tuhan berkati tubuhmu dengan kesehatan, maka engkau datang pada Tuhan. Engkau melayani Tuhan juga sama. Engkau belajar. Hikmat itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Dia kasih sama kita, kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Tapi ada satu yang Tuhan tidak pernah kasih ke kamu. Apa itu? Yang kita bisa kasih sama Tuhan, penyembahan. Tuhan tidak berkati kamu dengan penyembahan. Aku nyembah kamu ya, nanti kamu nyembah aku. Tidak ada. Hanya penyembahan yang Tuhan tidak pernah kasih sama kamu, tapi kamu bisa kasih sama Tuhan. Dan malaikat tidak punya itu. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, kamu berharga karena kamu anak. Kamu berharga karena kamu anaknya Tuhan. Kamu tidak perlu tampil baik di depan orang, di depan Tuhan, berprestasi untuk membuktikan bahwa kamu tuh anaknya yang dikasih Tuhan. Tidak perlu. Jelek baik, ya toh, ganteng nggak ganteng, ayu nggak ayu, kamu tetap anaknya Tuhan. Kamu berharga bukan karena yang kamu pakai, tetapi karena kamu memang anaknya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan untuk pesan untuk gereja di tempat ini juga, kalau kau ingin bertumbuh, siap untuk bertumbuh. Satu hal, kadang kita berpikir firman Tuhan untuk jawab kebutuhanmu. Engkau datang ke gereja, kamu memuji Tuhan, kamu dengar firman, kamu beranggapan supaya firman itu menjawab kebutuhanku. Cocok ya firmannya sama aku ya, betul kan? Itu tidak membuat engkau bertumbuh. Engkau dengar firman Tuhan bukan supaya Tuhan jawab kebutuhanmu, tapi kamu dengar firman Tuhan hari ini supaya kamu ngerti isi hati Tuhan terhadap dirimu. Itu yang membuat kamu bertumbuh. Kalau kamu cuma
berharap firman untuk jawab kamu terus, kapan kamu bertumbuh? Sama dengan doa. Siapa di sini yang tiap hari berdoa, katakan? Kamu berdoa itu untuk apa? Untuk Tuhan dengar kamu, ataukah kamu dengar Tuhan ngomong apa sama kamu? Berdoa itu kan ngobrol dengan Tuhan, Pak. Anda suami istri kan juga ngobrol, Pak. Kamu ngomong dengan suamimu, di saat tertentu kamu diam, kamu dengar suamimu ngomong sama kamu. Berapa banyak di antara saudara hari ini Tuhan ingatkan saudara berdoa, saudara cuma lapor sama Tuhan tentang masalah. Tapi ketika Tuhan mau ngomong, kamu sudah selesai berdoa. Kamu tidak dengar Tuhan ngomong apa. Karena itu jangan heran, masalahmu kan tidak selesai-selesai. Kenapa? Waktu Tuhan mau jawab, kamu sudah selesai doa. Berdoa itu bukan supaya Tuhan dengar kamu, tapi supaya kamu dengar Tuhan ngomong apa sama kamu. Dan itu adalah jawaban atas setiap persoalan. Baca di Alkitab, orang berdoa, dia dengar bapaknya ngomong apa. Dia tidak cuma sekedar sambat. Kalau engkau ingin bertumbuh, dengarkan Tuhan bicara apa. Firman ini bukan jawab kebutuhan, tapi firman ini ngajak saudara untuk dengar hatinya Tuhan tentang hidup. Hari ini tanggalkan masalahmu. Saya tahu beberapa dari saudara punya masalah, terutama dari sini wajahnya kok duit semua masalahnya. Ya toh? Gak usah mikir, duit itu gak penting. Yang penting ada Tuhan, ada duit. Amin. Hari ini siapa di sini yang butuh duit, angkat tangan. Oh, jujur Pak, betul. Saya juga butuh. Suatu ketika Tuhan bicara sama saya, tagihan numpuk, ya toh, toko tagihan numpuk. Jangan coba pikir yang khotbah ini tidak ada masalah loh. Banyak masalah loh. Tiba-tiba Tuhan bicara satu hal, kamu tuh ikannya Tuhan. Wah, kaget saya. Aku ikannya Tuhan, iya. Kamu dulu kan ke gereja kan di jalan. Ada orang yang menjala kamu. Makanya kita tuh kalau sudah anak Tuhan, kita ini disebut penjala manusia. Kita ini dulu ikan. Ingat gak kisahnya Petrus? Ini buat yang butuh duit tadi. Petrus itu mancing. Tuhan ngomong apa? Ikan pertama yang kamu pancing, buka mulutnya ada apa? Uang. Coba mangapo om. Enak duitnya Pak. Loh, artinya apa? Kamu itu tidak perlu kerja ngoyo, mangapotok, pakai mulutmu untuk memperkatakan firman. Duit itu ada. Loh, betul. Ketika saya lihat, saya dengar kebenaran itu yang Tuhan bicara, saya tidak takut lagi tentang keuangan. Tinggal ngomong saja. Di dalam mulut ikan ada. Wah, lah kenapa saudara kerja ngoyo terus? Sambat terus. Mulutmu itu loh, kok nggak pakai sambat? Kok mulut ada kuasa itu loh. Tinggal ngomong duit moro, ya sudah duit moro toh. Mau Anda tinggal merintah. Kamu itu anaknya Bapak. Pegawainya Bapak namanya malaikat. Kalau pegawai kamu perintah, kamu juga bisa merintah dia. Mulut yang sama kenapa bisa dipakai untuk sambat, padahal untuk berkuasa untuk menciptakan yang tidak ada jadi bisa. Kenapa Anda gunakan mulut dengan jelek, kata Tuhan? Makanya hidupmu kan seret terus loh berkatnya. Kenapa? Tiap hari sambat, mulai bersyukur. Ucapkan hari ini berkat itu datang, berkat itu datang, orang baik datang. Tiba-tiba apa yang kau katakan itu kuasanya jadi. Dan kau dipertemukan dengan orang-orang yang bisa nolong kamu karena Tuhan. Loh, kenapa? Di dalam mulut ikan ada. Jadi saya tidak percaya Pak, jemaat gak ono duitnya gak percaya. Di tempat kami tak ajari mangap kabeh nek ra duit. Ya toh? Loh, perkatakan toh, berkat datang. Loh, sudah, pasti. Dalam mulut ikan ada uang. Lah kok saudara sambat uang, wong uangnya di mulutmu. Nah, ya toh, bukan di bank, di mulutmu. Mangapa? Oke, langsung aja. Firman Tuhan hari ini tentang kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Yang pertama, kerendahan hati itu artinya apa sih Pak? Kerendahan hati itu artinya gini, Anda menundukkan diri kepada seseorang, padahal saudara punya kuasa lebih dari orang itu. Itu menundukkan diri. Orang yang punya kerendahan hati, maka sifat pertama adalah, catat baik-baik, dia akan menundukkan diri. Dia tahu dia bisa lakukan apapun, tapi dia memutuskan untuk menundukkan diri. Suatu contoh Bapak Ibu sekalian, Mike Tyson, saudara tahu? Mike Tyson itu adalah anak jalanan di Amerika
yang dilatih oleh seorang kulit putih tua. Dia menjadi pelatihnya Mike Tyson. Dia bukan cuma pelatih, tapi dia sudah seperti bapaknya. Dia yang merubah Mike Tyson dari anak jalanan menjadi atlet yang luar biasa. Sampai akhirnya Mike Tyson ini disebut sebagai the leher beton, ya toh? Leher beton. Sekali pukul di bawah ronde 1 KO. Pertanyaannya satu, apakah Mike Tyson lebih hebat dari pelatihnya? Iya, pelatihnya sudah tua. Kalau disuruh tanding, pasti pelatihnya kalah. Tetapi saya mau beritahu, Mike Tyson bisa hebat karena pelatih yang bisa dia kalahkan, tapi dia nurut. Orang yang bisa menundukkan diri inilah sebetulnya yang bisa dipakai Tuhan. Orang yang rendah hati seperti inilah yang bisa dipakai dan diberkati Tuhan. Pernah dengar lagunya seperti embun dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion, yaitu kan ada lagunya itu. Sion lebih rendah dari Hermon. Kalau saudara pergi ke gunung, ada embunnya banyak, mangapolak kesel. Anda tidak bisa nikmati embun, tapi Anda bisa menikmati embun itu menjadi air sungai ketika Anda di bawah. Orang yang punya kerendahan hati, menundukkan diri, dia bisa menikmati berkat aliran Tuhan. Kenapa engkau tidak bisa diberkati Tuhan? Sombong. Engkau merasa dirimu bisa. Engkau merasa hidupmu punyamu toh. Jadi waktu firman Tuhan datang dalam hidupmu, engkau tidak mau nurut firman Tuhan. Kenapa? Kamu merasa bahwa kamu bisa. Kamu berpengalaman. Kamu sudah mengerjakan bisnis sekian puluh tahun, bisnis ini tak kerjakan Pak. Sudahlah, tidak usah pakai cara yang aneh-aneh, pakai caraku sendiri. Saya mau beritahu, berjalan dengan Tuhan artinya Anda menundukkan diri dengan Tuhan. Hanya orang yang bisa menundukkan diri akan menjadi orang yang lebih hebat. Betul tidak? Contoh di Alkitab siapa Pak? Samuel. Samuel kecil, dia ini kurang hebat apa? Dia dengar suara Tuhan. Anak kecil, tapi dia berada di bawah pengasuhan Imam Eli. Alkitab berkata dia ini imam roti. Kenapa? Kegemukan, kebanyakan makan, korban. Makanya matinya juga Alkitab catat baik-baik. Ketika tabut Tuhan dirampas, anaknya mati perang, ya toh? Maka dia terkejut, jatuh, pangkal lehernya ketatap kursi, dia mati. Dan Alkitab ngomong apa? Dia mati karena kegemukan. Ya, Samuel ini apa ndak bisa milih sih? Di bawah asuhan jangan Imam Eli lah, nabi hebat gitu loh. Kadang kan kita begitu toh. Kita ini kadang digembalakan di satu tempat, kita ini milih gembala yang sakti, ya toh. Gembala yang dengar suara Tuhan, gembala yang bisa bernubuat. Supaya apa? Kita ketularan nubuatan. Tak kasih tahu, Samuel nabi hebat tidak seperti itu. Samuel lebih hebat dari Eli, ya, Imam Eli. Bahkan dia lebih hebat dari anak-anaknya Imam Eli yang kurang ajar. Tetapi dia tetap memutuskan apa? Tunduk kepada Imam Eli. Tidak peduli siapa pimpinanmu, tapi ketika engkau punya kerendahan hati, mau submit, menundukkan diri di dalam kehendak Tuhan, kamu bisa dipakai Tuhan. Bukan karena hebatnya sehingga engkau jadi hebat. Mungkin gembala saudara biasa, ya toh Pak, khotbahnya biasa, ya toh. Mungkin khotbahnya Anda lebih pintar dari pendetamu. Tapi ketika Anda memutuskan untuk tunduk tanpa syarat, itulah kerendahan hati. Dan hanya orang-orang yang seperti itulah dia bisa dipakai Tuhan. Contoh kedua, ketika Samuel tunduk kepada Imam Eli, maka raja berikutnya setelah Saul namanya Daud. Dia juga belajar dari Samuel. Apa itu? Kalau saudara pelajari di Alkitab, dulu saya mikirnya karena mungkin sekolah minggu itu gurunya shortcut ya. Setelah Daud diurapi Tuhan, dia ngelawan Goliat, dia jadi raja. Ternyata enggak. Daud ketika diurapi oleh nabi namanya Samuel tadi yang hebat itu, jadi raja. Dia masih kecil. Dia harus nunggu sekian puluh tahun baru dia jadi raja. Orang yang diurapi tidak lantas dia langsung jadi raja. Lalu sekian tahun itu kemana Pak? Daud, baca di Alkitab, Daud menikmati proses hidupnya.
dia tetap menggembalakan domba yang 2-3 ekor punya bapaknya, yang tidak mengakui dia jadi anak, tidak dihitung sama bapaknya. Bayangkan, betul enggak? Ketika Samuel datang, dia ini anak kecil masih kemerah-merahan, tidak masuk hitungan bapaknya. Bapaknya pengen anaknya yang gede-gede, yang jadi perwira itu, yang diurapi jadi raja. Dia ini anak yang tidak dikendaki. Dan kalau saudara pelajari budaya Yahudi, menggembalakan domba itu ternyata bukan tugasnya pria, anak perempuan. Cek di Alkitab. Ternyata orang Israel budayanya beda. Kalau di kita gembalanya cowok, di sana enggak. Pekerjaan gembala itu pekerjaan yang paling rendah. Harusnya yang mengerjakan anak perempuan. Artinya apa? Daud ini memang tidak diperhitungkan sejak awal loh bapaknya. Tapi apakah dia berontak setelah diurapi lalu dia petenteng-petenteng, ya know, makan kakinya naik meja, aku raja loh sekarang? Bisa enggak kayak begitu? Bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Ketika setelah Samuel datang ke rumahnya mengurapi dia menjadi raja, Alkitab berkata dia tetap melakukan kegiatannya. Dia tetap menggembalakan domba 2-3 ekor, tidak nambah sih. Saudara pikir kalau sudah diurapi Tuhan gerejanya begitu, pemimpinnya diurapi terus tiba-tiba jemaatnya jadi mega church begitu? Enggak. Ya mungkin tetap segini aja Pak. Tapi Tuhan sedang melatih kamu untuk kerendahan hati. Masih setia enggak dengan yang begitu? Banyak orang yang gagal di sini. Tes kerendahan hati orang gagal kenapa? Setelah diurapi dia merasa dia lebih hebat dari yang lain. Ketika kesombongan itu muncul, di saat itu kamu jatuh. Lucifer itu jatuhnya karena kesombongan dibuang Tuhan. Ketika saya baca Alkitab saya kaget. Adam dan Hawa jatuh karena apa? Makan buah toh? Itu bukan sebab awal. Mereka sudah jatuh ketika dia meragukan firman Tuhan. Dia sudah jatuh duluan itu. Dampaknya makan buah. Loh, jatuhnya kapan Pak? Ketika Hawa diberitahu ular, dia ragu akan firman Tuhan. Betul enggak? Saudara meragukan firman Tuhan, Anda sudah jatuh. Sekalipun Anda belum melakukan dosa, Anda sudah jatuh. Jangan pernah ragukan firman Tuhan. Belajar submit dengan firman Tuhan, tunduk pada firman Tuhan. Orang yang rendah hati, dia bisa menundukkan diri tanpa syarat. Sekalipun hari itu dia bisa jadi orang besar. Daud bisa saja petentang-petenteng datang ke kota itu, Saul ayo pindah kursi, aku masuk ke situ. Tapi dia nunggu sekian puluh tahun sampai usianya genap umur 30 dia jadi raja dengan proses Tuhan. Yang kedua, kerendahan itu artinya apa sih? Kerendahan itu artinya mengalahkan kerendah dirian. Beda. Ketika Anda rendah diri, Anda merasa orang lain ingin, pengennya tuh gini loh. Kalau orang yang rendah diri yang saya pelajari adalah pengennya tuh orang memperhatikan dia terus. Dia menjadi orang yang self-center. Orang tuh yang harus ngerti aku Pak. Ada enggak di sini yang kayak begitu modelnya ya toh? Gak diajak nesu ya toh? Biasanya begitu. Jadi merasa bahwa aku nih harus diajak. Kenapa? Loh aku ini kan penting toh harusnya. Aku ini kan jemaat di tempat ini toh. Kenapa kok enggak pernah diajak? Ada orang yang merasa dirinya tuh self-center. Apa-apa dirinya sendiri. Percaya enggak? Bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan pakai satu sistem namanya benih. Apa yang ditabur itu yang dituai. Selama bumi masih ada, maka tidak akan berhenti tabur dan tuai. Bukankah manusia ini dilahirkan dari benih? Benih sperma masuk ke indung telur perempuan, jadi saudara dan saya. Kita unik. Percayalah sebelum saudara mengalami pertumbuhan rohani yang cepat, sebuah benih itu harus mengalahkan satu, bukan tanah, bukan. Mengalahkan apa? Kulitnya sendiri. Ketika dia berhasil memecah kulitnya, di saat itulah pertumbuhan terjadi. Banyak gereja yang hari ini memake upkan dirinya, tampil hebat, tampil cantik, tampil ganteng, tanpa cacat, tanpa celah. Make upnya dibuat tebel. Akhirnya penyembahan, pujian, pelayanan
bukan lagi apa adanya, tapi ada apanya. Itu yang kita tidak mau. Di tempat kami kok pelayanan pakai sandal tidak apa-apa, sandal jepit. Ya, kenapa? Karena Tuhan pengen kayak begitu. Kamu menyembah Tuhan, kamu melayani Tuhan, bukan ada apanya, enggak, apa adanya. Apa saudara pikir Tuhan tidak ngerti kamu? Kok sampai kamu menutupi dirimu, ya toh? Pokoknya orang lain itu tidak boleh lihat kelemahan saya, Pak. Saya tuh harus tampil perfect. Kadang saya pun, pemimpin rohani juga merasa begitu, Pak. Betul. Kita merasa pemimpin rohani itu pengennya itu tampil di depan jemaat itu kita kuat terus. Aku ini rohani, aku kuat. Aku kalau punya masalah, jemaat tidak boleh tahu. Saya nggak boleh tahu. Saya dimarahi Tuhan. Tanya mereka. Suatu ketika, saya pernah geger sama istri saya. Geger besar, ya toh. Geger besar sampai apa? Karena saya toko elektronik, kipas satu ambiar, tak beranting. Lu bener, saya ngamuk itu, tak buatin biar di ruang tamu tuh kecer semua. Nah sedangkan hari itu hari Selasa, ibadahnya tempat kami. Kejadiannya Selasa siang. Saya ini sengaja bilang sama pembantu saya, jangan dibersihkan. Lu kenapa Pak? Biar jemaat yang lewat rumah itu tahu ini opo ini, ada ontran-ontran apa, ya toh. Saya tidak mau ngajarin jemaat saya dengan make up. Saya pengen mereka tahu pemimpin rohaninya juga pernah ngalami kayak gitu. Supaya apa? Supaya mereka tidak bergantung sama saya terus. Loh, saya pernah marah, saya pernah banting kipas sampai hancur kayak begitu. Supaya mereka tahu pemimpinnya ini bukan orang perfect, sama-sama pasien, betul enggak? Loh, ya toh. Gereja itu kan rumah sakit toh, makanya isinya orang sakit semua. Jadi kalau ada orang yang bencekno di dalam gereja, wajar memang rumah sakit. Ya toh, memperbaiki orang toh, isinya kan ya motor rusak kabeh, betul enggak? Ya Pak. Iya toh, termasuk pemimpinnya juga. Akhirnya ya karena istri saya, jangan sapu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ngajari jemaat apa adanya. Waktu itu saya tanya mereka, saya waktu pengumuman, saya maju ke depan, saya buat pengakuan sama jemaat. Hari ini saya habis marah besar, kipasnya jadi korban, hancur satu kipas. Saya marah sama istri saya bilang gitu. Supaya apa? Ya mereka tidak kaget. Kalau kita make up terus, ya jemaat ngerti kita suatu ketika kita sembunyi-sembunyi, tahu kelemahan saudara, mereka masih kecewa. Saya tidak mau. Saya mau mereka tahu gembalanya lebih awal, sifatnya kayak apa. Saya kalau ngomong ya batin celemong kayak gitu Pak. Tersinggung ngarepmu, orang yang ngarepmu gitu. Saya tidak mau kalau shalom, puji Tuhan, kok enak, bukan, yang ngamuk ya ngamuk saya. Loh, betul, ini sering tak ngamuk ya. Lu tanya aja, pilihannya cuma dua, tobat atau murtad juga aja. Loh betul tak? Loh, apa adanya? Hal pertama yang harus saudara kalahkan adalah kerendahan diri. Orang tidak bisa berjalan dalam kerendahan hati kalau dia rendah diri. Semuanya dia akhirnya punya mental korban terus. Aku ini korban, aku ini harus ditolong. Nah, Anda itu victory, bukan victim. Kekristenan tidak pernah dibangun dari korban. Saudara lihat kisah para rasul ketika mereka dianiaya, mereka tidak merasa dirinya korban. Mereka merasa dirinya pemenang. Semakin dianiaya, mereka semakin yakin bahwa jalannya benar. Kalau saudara hidup saudara hari ini punya masalah banyak, ikut Tuhan kok tambah banyak masalah ya kelihatannya ya. Masalah terus. Dulu enggak ikut Tuhan, enggak terlalu banyak masalah. Kamu beritahu, masalah adalah tanda yang benar kalau Anda ikut Tuhan. Betul enggak? Kalau Anda punya masalah, berarti setan enggak mau diam dalam hidup saudara. Berarti saudara jadi orang pentingnya Tuhan. Kalau hidup saudara ikut Tuhan kok kelihatannya baik-baik saja, semua tersedia dengan baik, malah bahaya. Kenapa setan membiarkan saudara? Karena Anda tidak berbahaya bagi setan. Makanya saya doktrin jemaat saya, kalau kamu punya masalah, ikut Tuhan, ikut menara doa, ikut pelayanan, tambah masalah tambah buat. Saya mau beritahu, itu yang benar. Tidak perlu didoakan Pak, tidak perlu. Masalah itu ada expirednya. Betul nggak? Saudara kalau pergi ke Indomaret, Alfamart, beli makanan, yang Anda lihat dua. Yang pertama Pak, harganya. Soalnya nyepake duitnya, ya wis ketok dari wajahnya gitu. Golek sing murah. Yang kedua Pak, expirednya. Lah saudara lihat makanan aja, mbok lihat expirednya, kenapa Anda tidak mau
mau lihat masalahmu ada expirednya. Akhirnya saudara kecewa, kemerungsung, ngomel terus, ngerusoi Pak Pendeta dan Bu Pendeta, itu minta didoakan terus. Bayangkan mereka berdua ini kasihan loh. Masalahnya, mosok dua orang ini pernah curhat sama jemaat? Kan tidak pernah. Betul nggak? Loh, kita jadi pendeta tuh tersiksa loh. Kita tuh mau curhat sama jemaat, nanti jemaatnya tambah mumet ya toh. Kita ini akhirnya merasa bahwa kita ini jadi tempat sampah, ngerti tidak? Jemaat itu cerita terus, padahal jemaat gak ngerti loh, masalah kita tuh lebih banyak loh dari mereka. Mereka mikirin dirinya sendiri, lah kita mikirin orang 60 ya. Betul nggak? Loh kadang kita nggak tahu, tapi ya itu memang resiko. Tapi belajar hari ini jemaat Tuhan di tempat ini IFGF, Anda dipanggil bukan jadi korban, jadi pemenang. Kasih tahu kanan kirimu, ojo sambat. Tidak ada ceritanya sambat anak Tuhan. Masalah itu biasa, ngerti tidak? Masalah itu biasa. Anda makan tidak ada cabenya, tidak pedes kan ya tidak enak. Tapi kalau kepedesan, pertanyaannya cuma satu, apakah besok makan tidak pakai cabai? Ya tetap pakai toh. Lah Anda yang cabai aja tidak kapok, kenapa masalah kapok? Kasih tahu kanan kirimu, ojo kapok ada masalah. Ya, yang ketiga, kerendahan hati itu artinya apa? Kerendahan hati itu artinya gini loh, kita menempatkan diri kita tuh lebih rendah dari yang lain. Mentalnya melayani. Ingat ya, kekristenan itu selalu paradoks. Ngerti paradoks? Berkebalikan. Yesus itu raja, tapi di saat yang sama dia hamba. Sama, kita juga sama. Semua yang di Alkitab itu paradoks semua. Di satu sisi kok diberkati, di sisi lain kok juga harus memberkati. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kenapa hidup saudara tidak kemana-mana? Tak kasih tahu. Kendaraan bermotor saja, semewah apapun, ada knalpotnya. Anda maunya masuk terus di bensin itu, tapi kalau knalpotnya bledos mesinmu. Bener nggak? Ayo coba, nanti ini yang bawa kendaraan, knalpotnya sumpelono. Eman-eman ya asapnya jangan keluar ya. Eman-eman ini sudah ngisi bensin, masa asapnya keluar, disumpel nih biar asapnya tidak keluar lah, bledos motor. Betul nggak? Hidup itu paradoks, seimbang. Ada yang masuk, ada yang. Kenapa hidupmu tidak kemana-mana? Karena Anda cuma terima terus untuk dirimu sendiri, doa untuk dirimu sendiri, minta Tuhan dirimu sendiri terus sampai kau lupa kau dipanggil untuk apa. Banyak jemaat yang minta didoakan, minta diberkati, minta usahanya laris, terus apa lagi? Keluarganya baik-baik saja, anaknya dapat jodoh yang ganteng dan yang ayu, yang sugih, ya toh. Banyak orang tuh suka kayak begitu, ya toh. Tapi mereka lupa, setelah kau dapat itu untuk apa? Tidak ada yang keluar sama sekali. Saudara dipanggil untuk menjadi berkat, bukan dilayani saja, tapi melayani. Itu kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, kita baca dulu ayatnya. Mosok ini gereja gak mau ayat gitu Pak. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ini gereja atau seminar geng ayatnya ya. Biar kelihatan kayak gereja, buka Alkitab, oke? Matius 20 ayat. Ini kok ada ya? Kok Tuhan bicara? Ini kamu nih harus baca Alkitab loh. Ini banyak yang kompong. Saya tidak tahu siapa. Aku yakin kamu tidak pernah baca Alkitab ini. Makanya masalahnya banyak tau. Tuhan ngomong, kamu tidak bisa solid tuh hidupmu. Kok tiba-tiba Tuhan bicara satu hal, kamu itu kena masalah tidak bisa bertahan. Kenapa? Tiap hari kamu tidak pernah makan. Baca Alkitab kamu. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi apa? Besar. Mau jadi besar enggak? Mau jadi besar enggak? Bisnismu besar, pekerjaanmu besar, badannya jangan besar-besar. Duh, tak kasih tahu, tak kasih kabar dari surga ya. Jangan gemuk-gemuk. Kenapa? Pintu surga sempit. Dan kasihan nanti kalau mati yang gotong berat. Ya toh. Dan hendaklah kamu apa? Yang jadi mau jadi besar, jadi pelayan. Paradoks. Berikutnya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, terkenal di antara kamu, hendaklah ia menjadi sama seperti anak manusia datang. Yesus datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lihat, ini Yesus. Paradoks kan? Kamu mau jadi besar di bawah. Kamu mau terkenal
terkenal, layani yang lain. Orang yang melayani orang lain bagi Tuhan tidak lebih kecil dari yang dilayani. Dunia ngomong pelayan itu lebih rendah dari tuannya. Siapa bilang? Kamu tidak pernah jadi tuan yang baik kalau kamu tidak bisa belajar jadi hamba yang baik. Gereja adalah tempat melatih para orang-orang kaya menjadi hamba. Betul? Makanya di gereja itu tidak ada namanya ini lebih kaya lebih diperhatikan, ini yang miskin tidak ada. Yang kaya nurunkan standarnya, yang miskin diangkat ke atas supaya sama. Itu gereja. Saudara dan saya di tempat ini dilatih menjadi anak-anaknya Tuhan. Kalau kamu mau jadi lebih besar di dunia bisnis, layani. Kamu mau terkemuka, jadi hamba. Tidak ada satu orang pun yang bisa jadi besar tanpa dia melayani. Orang yang suka melayani Tuhan, dia jadi besar. Ada orang yang berpikir gini, melayani Tuhan ini apa upai, betul tidak? Ada orang kan ngomong begitu. Saya pun juga begitu. Ketika saya memutuskan melayani Tuhan, ada suara-suara tanda kutip, terutama di lingkungan keluarga. Khotbah neng dindi loh, anakmu dipakani opo. Itu bahasa Jerman. Artinya begini. Kamu khotbah kemana-mana, anakmu tuh yang ngasih makan tuh dari uang mana? Yang ngasih makan siapa? Yang bayar di sekolah siapa? Pernah dengar itu toh? Pelayanan terus, pagi di gereja, siang di gereja, sore di gereja, malam di gereja. Tiba-tiba saya lapor sama Tuhan. Ini jawabnya gimana? Ya jawab aja, makannya pakai nasi. Betul kan? Apakah kalau sudah melayani terus makannya pakai Alkitab digrawoti begitu kan? Enggak. Saya buktikan ketika saya memutuskan melayani Tuhan. Anak saya ketika masuk PAUD, tiba-tiba ada yang telepon dari Gresik, pengusaha. Loh, anaknya sudah sekolah toh? Oh ya, sudah. Loh, di mana? Di PAUD ini, di Kota Madiun. Loh, bayarnya berapa itu kalau di Madiun? Lebih murah dari Solo. Ya, lebih murah. Sekian ratus ribu setiap bulan. Gini aja ya, 1 tahun tak bayari. Enak, PAUD. Masuk PAUD, tidak bayar. Terus masuk TKA. Ada yang tanya lagi yang lain. Ketika kenal, ya toh, kenalan dengan satu pengusaha. Loh bro, anaknya sekolah di mana? Oh, baru masuk TKA. Berapa tuh bayarnya? Saya tuh paling seneng om kalau ditanya bayarnya berapa. Ya, kalau ada orang yang tanya bayarnya berapa, ndak ngomong, ojo sungkan, ya. Loh, kerendahan hati itu jangan sungkan. Ya toh, rendah hati kok, ya toh. Sekian ratus ribu. Loh, berarti 1 bulan berapa itu? 1 bulan ya kali 12 sekian. Anu ya, tak transfer ya ke rekening istri ya. Puji Tuhan, ya toh. TKA, TKB, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 hari ini tidak bayar sama sekali. Kata siapa? Duh, bapak ini pendeta tulen. Ya enggak, saya yo bisnis kok. Tapi saya mau membuktikan buat saudara, bagi Tuhan, anak tetap anaknya Tuhan. Enggak peduli kamu bisnis atau enggak. Dulu saya mikirnya gitu om, kalau jadi hamba Tuhan itu berkatnya mesti kayak begitu loh, kaget diberkati, ya toh, anaknya di sekolahnya orang, betul enggak? Itu wajar karena hamba Tuhan. Loh, saya bukan hamba Tuhan, anak Tuhan saya. Saya buktikan, saya kerja, saya bisnis, tetap bisa nikmati berkatnya pendeta. Beberapa waktu lalu ketika saya ditipu itu, 2019 bulan November, saya ditipu penjualan rumah. Saudara ngerti? Pada waktu itu masuk COVID, tiba-tiba ada seorang pengusaha telepon saya. Bro, pinjam KTP bisa? Iki, pinjol iki, ya toh, pinjam KTP. Apa cik? Buat apa? Aku tuku 2 rumah, beli 2 rumah di daerah sana loh, Gresik, dekatnya Freeport Gresik kan ada di sana. Pinjam KTP-mu ya, nanti semua pajak, semua cicilan, angsuran yang bayar aku. Oke, ya wis, enggak apa-apa wis. Saya foto KTP, saya kirim. Jalan sekian bulan, saya tanda tangan di BCA segala macam, ya toh. Selesai itu, saudara tahu, itu waktu COVID. Jalan sekian bulan, tiba-tiba orang ini ngomong, kamu nomor 8, aku nomor 9. Oh ya, rumahnya itu loh, jejeran loh, nomor 8, nomor 9, perumahan baru. Dia bilang apa? Sing sitok PN nih. Kaget saya. Loh, kok di PN?
Lha apa hubungan ini? Wong saya ndak pernah doakan. Ya toh? Wes pengen. Genen. Saya bingung. Saya tuh ke sana lihat rumah itu cuma 3 kali dok. Loh setelah itu ditempati Pak? Enggak, ya siapa sih mau nempati di Gresik? Aku caruban nih. Ya toh. Lalu saya doa sama Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan? Pinjamkan ke gereja setempat. Saya cari-cari gereja, akhirnya dipakai untuk pastoringnya. Lah ngapain saya pakai? Wong bukan punya saya. Gratis. Kasih tahu kanan kirimu. Yang belum punya rumah, cepat. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mesti nanti dapat gratis. Seneng tau nek denger kayak gini seneng ya? Iya, tapi weh kudu dinyek wong sih, ya toh. Diinjek-injek dulu, melayani, dihina segala macam, makan itu semua, telan itu semua, rendah hati. Tapi kalau setelah saya menikmati kayak begini, saya mikir harga yang saya bayar untuk kerendahan hati masih sangat murah dari berkat yang saya dapat. Betul nggak? Tuhan tuh selalu begitu. Dia tuh selalu ngasih yang berlimpah. Kamu bayarnya 1.000, dapatnya nilainya sudah 100.000. Bagi orang tidak mungkin. Tapi saya membuktikan, saya melayani Tuhan tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca ini satu hal, pertanyaannya, kalau saudara dihina masih marah, disuruh jadi hamba, kamu gengsi. Pertanyaannya satu, kamu anaknya siapa? Seorang anak itu selalu mempresentasikan bapaknya. Saya punya anak yang sekarang puji Tuhan diberkati ya, tanda kutip ya karunia. Saya tes kapan hari ke Solo, ya toh, ketika saya khotbah tiba-tiba Tuhan suruh anakmu yang kelas 4 SD suruh doakan jemaat. Tiba-tiba dia nubuat satu-satu sampai pendetanya heran. Lalu tiba-tiba ada yang nonton itu, lalu dia ngomong, anakmu yuk koyok kowe yo, mirip kowe yo, gayane ngomong, gayane doa, gayane khotbah. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, kamu sudah mirip Yesus apa belum? Anakmu mirip kamu karena kamu bapaknya. Tapi kamu ngaku anak Tuhan, kamu mirip Tuhan enggak? Kalau hari ini kamu ingin mirip Yesus, belajar dari Yesus, kerendahan hati. Saudara ngerti gak? Pelayanan pertama saya dalam gereja itu apa? Geseri bangku gereja. Ini bangkunya enteng Pak. Gereja saya yang lama ketika saya masih kecil remaja, bangkunya itu kayu jati yang panjang-panjang itu. Dan kalau ibadah remaja karena yang datang sedikit, biasanya ketuanya itu mesti minta dijeber nih kloso itu. Jadi saya harus mundur nih kursi yang sekian banyak. Dan teman-teman saya yang lain yang biasa pelayanan di mimbar tidak mau keringetan. Betul tak? Sudah make up kok, sudah cantik-cantik kok, mosok gengsi no, pelayanan di mimbar, mosok ngurusi yang geser kursi, tidak mau. Tapi hari itu Tuhan melatih saya Pak, kerjakan yang kamu kerjakan hari ini, kamu akan tulen nanti. Belajar rendah hati. Jadi saya masih ingat ketika saya ibadah remaja, saya masih ingat semuanya bau parfum saya tok, bau keringet. Loh kenapa? Sebelum ibadah saya sudah keringetan, setelah ibadah saya kembalikan kursi yang panjang-panjang itu ya keringetan juga sama aja. Saya datang lebih dulu, saya pulang lebih akhir. Yang paling enak siapa? Yang pelayanan di mimbar, tampil, dipuji orang, selesai. Dan saya tidak pernah dilihat orang tidak pernah tahu siapa yang geser kursinya, siapa yang noto tikernya, tidak pernah tahu. Siapa yang gulung kabel, tidak pernah tahu. Tak kasih tahu ya, kerendahan hati, upahnya satu. Ketika kamu mengerjakan sesuatu yang tidak dilihat orang, maka Tuhan akan promosikan kamu di hadapan semua orang. Daud itu, dia mengerjakan yang dikerjakan sehari-hari, menggembalakan 2-3 ekor domba, tidak ada orang tahu. Bapaknya juga tidak peduli. Tapi kesetiaan Daud menjaga 2-3 ekor domba dengan dia mengalahkan singa dan beruang. Upahnya apa? Tuhan promosikan Daud di depan semua bangsanya dengan cara mengalahkan Goliat. Kalau hari ini pelayananmu kelihatannya sepele, tidak dilihat orang, tidak dihargai orang, bersyukur. Karena apa? Itu yang dilihat Tuhan. Semakin tidak dilihat orang, semakin bersyukur, berarti kamu sedang dilihat Tuhan. Itu yang saya kerjakan. Ketika saya kerja di kantor juga sama, Bu.
Orang itu kalau kerja di kantor, saya kerjanya di ekspor impor. Jam 8 kantor buka. Semua itu antri jam 8 mepet untuk cek log. Jam 5 sore pulang, semua sudah jam 5 kurang itu sudah antri di cek log untuk cek log. Tiba-tiba Tuhan ngomong, apa bedanya kamu dengan yang lain? Lakukan seperti waktu kamu remaja. Datang lebih dulu, pulang lebih akhir. Hari itu saya kerja pertama, saya ingat saya jadi kasir. Saya datang jam 7 sudah ada di kantor. Dan saya baru tahu, bos saya itu ngamati saya. Dia bilang, "San, kok sudah datang?" "Oh ya Pak." Dan bos saya ini didikannya Jepang. Dia datangnya setengah 8. Jadi setiap kali dia datang ke kantor, yang dilihat pertama siapa? Saya. Lalu ketika pulang, semua sudah kabur, semua ruangan kosong. Yang tertinggal di kantor siapa? Saya. Bos saya ini workaholic. Pulangnya kadang jam setengah 7 malam, kadang jam 7, pernah sampai setengah 9 malam. Saya tungguin dia tanpa uang lembur. Ketika dia lihat di CCTV semua ruangan tidak ada orang, tapi di ruangan keuangan cuma ada saya satu. Dia telepon, "Kamu kok belum pulang?" Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Ini bukan jilat ya, hikmat. Nanti kalau Bapak butuh apa-apa kan saya bisa bantu Bapak gayani ngono, ya kan? Tapi kata-kata itu jadi kunci. 1 tahun berikutnya dari kasir jadi manajer keuangan. Pegawai saya tua-tua semua, senior. Tahun berikutnya saya diangkat jadi apa? Bagian IT, ngurusi IT. Nggak ngerti sama sekali. Tapi dari situ saya belajar desain. Saya bukan sekolah desain. Lewat IT itulah saya dikasih teknisi-teknisi, saya minta downloadkan Corel, downloadkan Photoshop. Di situ saya manual, yaitu otodidak belajar desain. Saya belajar hal baru. Tahun keempat berikutnya, kunci berangkasnya bos itu yang pegang saya. Bahkan dia mau minta makan apa aja, mintanya ke saya loh, Bapak itu. Yang nyepakin makanan itu saya. Bayangkan. Baru setelah itu saya riset, saya nikah. Orang yang setia di saat orang lain tidak lihat, kamu dipromosikan Tuhan. Terus berikutnya, yang keempat, kerendahan hati itu artinya apa sih? Dia siap untuk diproses ini yang kita tidak suka. Orang itu suka diberkati, tapi tidak suka proses. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, titik terendah yang engkau alami hari ini akan menjadi cerita terbaikmu. Semakin rendah titikmu, maka semakin besar cerita yang bisa kau ceritakan memberkati banyak orang. Masalahmu apa hari ini? Besar? Sakit? Mepet? Kanker? Segala macam mau mati? Bersyukurlah, kenapa? Karena ketika mengalami kesembuhan diproses Tuhan, maka itu akan jadi kesaksian terbaikmu yang memberkati banyak orang. Orang yang hidupnya hancur, dia dipakai Tuhan memberkati orang yang hidupnya hancur. Semua ada fungsinya masing-masing. Setiap kita punya fungsinya masing-masing. Kita buka ayat terakhir. Tiba-tiba Tuhan bicara ini. Maliaki 3 ayat 3. Maliaki 3 ayat 3. Ini adalah orang rendah hati. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ketika saya melihat ini, saya ingat papa saya itu kerjanya kemasan om. Jadi melebur emas jadi cukin gitu, tahu ya. Jadi emas perhiasan yang sudah orang jual, lalu toko emas ini mau bikin model baru dengan emas yang lama. Nah, emas yang lama ini biasanya banyak campuran, ada yang 70%, ada yang 40%, bahkan ada yang 25%. Itu dicampur sama papa saya, dibakar, dilebur jadi emas batangan. Dari situlah proses pembentukan dimulai. Nah, suatu ketika saya bertanya juga kepada papa saya, emas dan perak itu sama enggak sih cara ngeleburnya? Sama. Prosesnya gimana? Saya perhatikan, karena itu di rumah kan. Papa saya itu selalu megang emasnya itu, dicuci dengan tangannya sendiri, lalu ditaruh di sebuah kayak tanah liat itu, mangkok tanah liat ditaruh di situ. Lalu tangan kirinya pegang capit, lalu tangan kanannya megang apinya yang gede banget itu, dibakar. Dari situ Tuhan bicara satu hal melalui ayat ini. Ketika kamu mengalami proses hari ini, jangan kamu pikir Tuhan tidak pegang kamu. Tangan Tuhan tetap pegang kamu. Ada beberapa di antara orang merasa kamu ditinggalkan.
keluargamu meninggalkan kamu karena kamu tidak punya duit ini kelihatannya. Ada keluargamu yang juga menyepelekan kamu karena kondisi kamu hari ini. Tapi saya mau beritahu, saya melihat tangan Tuhan tetap pegang hidupmu, sama seperti orang memurnikan emas dan perak. Yang kedua, terus itu dibakar sampai apa? Ya sampai leleh, sampai emas itu mencair dan dimurnikan. Terus kenapa kok harus ditungguin? Ya toh, kenapa harus ditungguin sama yang bakar? Papa saya tanya. Karena kalau emas atau perak yang dibakar itu terlalu lama, maka perak itu jadi rusak, emas itu jadi rusak, nggak bisa dibentuk, Pak. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya lagi juga. Ada orang yang merasa bahwa kok proses Tuhan itu lama kok. Tak beritahu ya, apa yang kau alami, persoalan apapun tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu batas kekuatanmu. Dia tidak membiarkan kamu rusak ketika melewati proses. Percayalah, tidak mungkin rusak. Ketika kau percaya Tuhan, proses seberat apapun orang ngomong, kok bisa ya kamu bertahan? Ketika kamu bisa bertahan, di saat itulah kamu tahu Tuhan tetap memperhatikan hidupmu. Jangan berpikir Tuhan tinggalkan kamu. Hari ini kamu nganggur, cari kerja susah, ya mungkin. Tetapi kalau kamu tetap dibiarkan Tuhan tetap hidup, artinya apa? Tuhan tetap pegang kendali atas hidup. Dia perhatikan kamu, supaya kamu tidak terlalu lama di proses Tuhan dan sampai kamu rusak. Dia tahu batasan-batasan hidup kamu. Yang ketiga, proses berikutnya apa? Saya tanya, terus selesainya kapan? Betul nggak? Kalau sudah dibakar, gitu toh, kalau saudara lihat, itu biasanya tangan kiri papa saya itu goyang-goyang gitu loh. Kan modelnya kan kayak cair gitu kan, bening, cair gitu. Kalau emas kuning, kalau perak kan putih gitu, kayak cermin gitu. Lalu papa saya bilang, papa ini karena tradisional, bakarnya tradisional, nggak pakai alat pabrik. Patokannya kalau proses itu sudah selesai adalah ketika papa lihat emas atau peraknya itu yang cair itu, lalu perak dan emas yang cair itu bisa memantulkan wajahnya papa, berarti selesai. Ngerti maksudnya? Bukankah kamu diproses Tuhan sampai gambar Kristus muncul dalam hidup kamu? Ketika kamu diproses, lalu orang bilang, kamu kok mirip Yesus ya? Percayalah, saat itu prosesmu selesai. Saya cerita sama Om dan Tante tadi, Pak Lucy dan Bu Lucy. Lisa ya, sorry. Tak catat kok Lucy terus. Saya cerita 2019 November, saya ditipu mafia penjualan rumah di Surabaya 1,5 miliar. Dan hari itu Covid, ekonomi jatuh. Saya tiap hari geger terus sama istri saya perkara duit selama 3 tahun. Setiap kali ingat orang itu, kita marah, sakit hati terus. Itu kayak neraka rumah tangga. Karena tidak ada uang ya, itu uang kita satu-satunya kan. Sampai akhirnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tepat 7 tahun. November 2025 kemarin, kami diberkati ruko nilainya 3,5 miliar. Kita cuma bayar 500 juta. Saudara, kenapa saya bisa ngalami itu? Saya tanya Tuhan, kok kenapa 7 tahun? Kok lama? Mungkin ada di antara saudara juga prosesnya belum selesai sama sekali. Saya mau bilang, seperti ayat ini tadi Tuhan ngomong, pada waktu kamu sudah beres, tahun ke-5, ke-6, dan ke-7, saya masih ingat. Saya ini sampai sama istri saya nelpon orang yang ngapusi loh. Bu, kami ngampuni kamu. Sampai ngomong gitu ya. Oh nggih, alhamdulillah, matur suwun. Kurang ajar. Duitku gak dibaleni mek alhamdulillah toh. Tapi saya ngomong, kami ngampuni Ibu. Tahun ke-5. Tahun ke-6, ketika ingat peristiwa itu, gak sakit lagi. Tahun ke-7, ingat lagi itu, sudah gak ada sakit hati. Di saat itulah proses saya selesai. Ketika wajah Yesus muncul di rumah tangga kami, pengampunan. Di saat itulah rumah kami balik jadi ruko. Dan tepat ketika saya jatuhnya November
2019. 7 tahun kemudian, saya dapatnya bulan apa? November 2025. Di tempat kamu jatuh, di proses Tuhan, di situ kamu ngikuti prosesnya Tuhan sampai kamu selesai, sampai wajah Kristus terpancar dalam hidupmu. Di tengah proses itu, di titik itulah Tuhan akan bangkitkan kamu. Kamu jatuh dalam hal properti, percayalah Tuhan berkati kamu juga dalam hal properti. Kamu jatuh dalam hal keuangan, utang, disitulah nanti kamu diproses dan bertobat sampai wajah Kristus muncul dalam hidupmu. Kamu benar-benar tidak mau utang. Di saat itulah Tuhan berkati kamu, keuanganmu dikembalikan Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya berdoa supaya saudara dan saya punya kerendahan hati sampai wajah Kristus itu terpancar dalam setiap proses hidup. Saya tahu hari-hari ini banyak di antara kita mengalami proses lembah, kelam, air mata, titik terendah, gitu. Tetapi percayalah, ketika kamu itu seperti diproses Tuhan, sampai seperti buah sankis itu. Sankis kalau buahnya bagus, diperas kayak apapun, ditekan kayak apapun, keluarnya tetap bagus. Jeruk diperas, keluarnya jeruk. Betul? Apel di jus, diperas, keluarnya juga apel. Sampai dalam diri saudara, ketika mengalami proses Tuhan, Kristus yang muncul, di saat itulah kamu dipulihkan Tuhan. Apa yang hilang kembali 2 kali lipat tahun ini. Yang percaya katakan, mari kita bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintai. Bisa lagu itu ya?